Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya. Coba yang lainnya lihat ya, ada yang beda apa tidak ya dari nomor 1 usulan koreksinya sampai terakhir itu apa ya? Sampai nomor 12 ya, kalau nggak salah ya. Sampai nomor 14 ya. Oke ya, silakan. Oke. Jadi iya Pak, untuk yang modul 6 ini jadi untuk dividen PT Domba Coba Kecil. dari modul 1 aja. Saya mau clearance dari modul 1 cepat aja. Soal kursi nomor 1, 2, 3, 4 cepat aja ya. Oke, dari modul 2 itu untuk menghapus piutang PD Rambutan, usulan jurnal koreksinya itu piutang tak tertagih pada piutang usaha PD Rambutan sebesar Rp27.500.000. Lalu yang kedua, untuk mencatat pembayaran dari PT Flamingo, jurnal koreksinya adalah kas Bank Bini pada piutang usaha PT Flamingo sebesar Rp13.500.000. Yang ketiga, ya lanjut. Yang ketiga, untuk mencatat barang yang belum diterima oleh PT Horas, usulan jurnal koreksinya, penjualan sebesar 96 juta, PPN keluaran sebesar 9.600.000 pada piutang usaha PT Horas sebesar Rp105.600.000, lalu persediaan pada beban penjualan sebesar Rp84 juta. Lalu untuk mencatat transfer Bank Bini dan retur penjualan PT Manggis, usulan jurnal koreksi nomor 4 adalah lalu untuk usulan jurnal koreksi nomor 5 yaitu retur penjualan sebesar 19.200.000, PPN keluaran 1.920.000 pada piutang usaha PT Manggis sebesar 21.120.000, lalu persediaan pada bulan penjualan sebesar 16 juta rupiah. Masuk ke modul 3, untuk mencatat persediaan yang dijadikan hadiah untuk acara Gebiar BCA akhir tahun, usulan jurnal koreksi nomor 6 adalah beban promosi pada persediaan sebesar 10 juta rupiah. Lalu, untuk menghapus pencatatan perusahaan karena barang belum sampai gudang, usulan jurnal koreksi nomor 7 adalah utang dagang PT Yuki sebesar 52.250.000 pada persediaan sebesar 47.500 juta dan PPN masukan sebesar 4.750.000. Nomornya udah sama ya dengan yang kemarin nih ya? Iya, Pak. Dengan urutan nomor teman-temannya ya? Iya, Pak. Saya lanjutkan ke modul 5. Untuk mencatat penerimaan kelebihan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, usulan jurnal koreksi nomor 8 adalah piutang lain-lain pada utang PPh 22 sebesar 2 juta rupiah. Lalu, untuk mencatat beban sewa tahun 2012, di mana sewanya baru terjadi selama 3 bulan, itu usulan jurnal koreksinya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Lalu, untuk mencatat pembebanan asuransi tahun 2012, usulan jurnal koreksinya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Nomor 10 ya? Ya. Lalu, untuk nomor 11, mencatat perlengkapan kantor yang telah dipakai tahun 2012, itu beban perlengkapan kantor sebesar 582.500 dan pada beban lain-lain. Lalu, untuk modul 6, usulan jurnal koreksi nomor 12 itu untuk mencatat dividen PT Domba Kecil, yaitu piutang lain-lain sebesar 75 juta rupiah pada PPh pasal 23 sebesar 11.250.000
dan pendapatan lain-lain dividen sebesar 63.750.000. Yang ke-13, untuk mencatat kerugian PT Domba Putih atas investasinya, ada usulan jurnal koreksinya adalah rugi investasi pada investasi PT Domba Putih sebesar 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk mencatat investasi pada PT Domba Kecil, usulan jurnal koreksi nomor 14 adalah investasi PT Domba Kecil pada beban lain-lain sebesar 750.000 rupiah. Seperti itu, Pak. Terus ya, sehingga hasil tampilannya coba yang di kolom neraca A2 yang pasifah, utang dan modal. Dari hasil koreksi tersebut sampai modul 6. Sampai dengan modul 6, maka total kewajiban dan ekuitasnya adalah 4.369.408.225 rupiah. Bentar saja. 4.369 408.225. Labanya 30 34 922 3881. Oke, ya, makasih. Ya, lanjut yang lain. Izin share screen, Pak. Ya, silakan share screen. Udah terlihat. Coba yang belum di ACC keluar dulu, masuk lagi, belum muncul ini. Keluar dulu terus masuk lagi. Udah muncul belum? Tampilan juga belum muncul. Silakan layarnya dilanjut. Ya. Jadi ini untuk usulan modul 2 dari kelompok 2. Yaitu yang pertama ada bad debt expense terhadap account receivable yang usulan pertama, itu untuk menghapus piutang PD rambutan. Nah, yang kedua ada untuk mencatat pembayaran dari toko Flamingo, yaitu cash Bank Bini terhadap account receivable sebesar 13.500.000. Yang nomor 3 untuk barang yang belum diterima oleh PT Oras, yaitu sales revenue PPN keluaran terhadap account receivable sebesar 96 juta, PPN keluarannya 9.600.000, account receivable-nya 105.600.000. Lalu persediaan terhadap COGS yaitu 84 juta. Lalu koreksi nomor 4 yaitu untuk mencatat PT Manggis, yaitu cash Bank Bini terhadap receivable PT Manggis 40 juta. Lalu yang nomor 5 retur penjualan PT Manggis, yaitu retur penjualan PPN keluaran sebesar 19.200.000, PPN keluarannya 1.920.000. Account receivable PT Manggis 21.120.000. Untuk lalu ada inventory terhadap COGS sebesar 16 juta. Lalu lanjut untuk nomor 6, koreksi nomor 6 ini untuk persediaan yang dijadikan promosi ke BRBCA, yaitu advertising expense terhadap inventory sebesar 10 juta. Lalu nomor 7 menghapus pesanan pembelian dari PT Yuki, yaitu account payable PT Yuki sebesar 52.250.000.
persediaan sama PPN masukan sebesar 40.500.000 dan 4.750.000. Lanjut koreksi selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu ada piutang lain-lain terhadap utang PPh 22 sebesar 2 juta rupiah. Dan nomor 9 ada beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Lalu nomor 10 ada beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Nomor 11 ada beban perlengkapan terhadap beban lain-lain sebesar 582.500. Lanjut koreksi nomor 12 yaitu piutang dividen sebesar 75 juta rupiah. Lalu ada pendapatan dividen sebesar 63.750.000, PPh 23 sebesar 11.250.000. Oh ya, sebentar ya. Yang nomor 12 ini kita koreksi ya. PPh-nya kita debit saja, karena kan pada saat dideklarasi itu kan sudah terutang pajaknya juga, ya. Jadi tolong dikoreksi aja nih. Ya, tolong semuanya dikoreksi aja. PPh 23-nya kita debit saja. Piutangnya jadi 63.750, pendapatannya yang 75, ya. Ini kan tinggal menunggu bukti potong aja. Oke, yang lain menyesuaikan ya, supaya saldonya juga berubah ya, supaya linknya disesuaikan. Ya, Pak. Lalu lanjut yang nomor 13 ada beban lain-lain atau bukti investasi atas PT Domba yaitu sebesar 10 juta rupiah. Lalu nomor 14 ada investasi PT Domba Kecil dan beban lain-lain sebesar 750.000 rupiah. Seperti itu, Pak. Oke, coba lihat linknya disesuaikan jadi berapa saldonya. Oh, ya, perubahan yang piutang dividen tadi kan berubah. Nomor 12. PPh 23 pendapatan dividen Ya, tolong yang mau presentasi berikutnya juga di-adjust dulu ya. Untuk Gabriel, Ismi, dan lain-lainnya ya. Ya. Berapa jadi angkanya? Bisa dilihat. Labanya jadi berapa? Gimana, Pak? Ya, labanya jadi berapa? Labanya jadi 3.772.881. Oke, terusnya untuk total aset bisa ditampilkan nggak kelihatan? Oh, aset, Pak. Total liabilities sama owner security. Ya, ini, Pak. Ya, belum kelihatan, Pak. Belum tampil.
Bentar, Pak. Bentar, Pak. Saya ulang. Ya. Oke. Ya, ini, Pak. 4358 sebentar. 4358 158 225. Coba lihat total asetnya. Aset. Oke, sama ya. Iya. 235. Oke. Oke, makasih. Ya, berikut lanjut ke Gabriel. Ya, tolong semuanya mengikuti ya. Pastikan angkanya sama, nomor koreksinya sama. Kalau ada kurang cocok, sampaikan biar kita diskusikan. Ya, semuanya mengerjakan karena ini praktikum audit ya. Artinya mahasiswa diharapkan ya selesai kelas audit, diajak tugas audit udah langsung bisa lah ya. Mau audit compliance, audit operasional, audit keuangan, sama substansinya, yaitu auditor mengumpulkan bukti ya. Tergantung tujuan auditnya apa, tentunya buktinya menyesuaikan dengan tujuan auditnya. Ya, kalau compliance seperti SPT ya, audit SPT atau audit kebijakan PNS atau kebijakan organisasi, tentu disesuaikan dengan aturan yang ada ya. Artinya laporannya tentunya akan ada usulan perbaikan ya terhadap kalau pajak mungkin lebih bayar atau kurang bayar, kalau aturan organisasi tentu agar menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada ya. Kalau audit keuangan tentu mengacu kepada aturan akuntansi yaitu standar. Oke, biar cepat langsung ke lampiran ini aja. Total laba sama total pasifah, artinya kalau udah sama jumlahnya udah muncul sama. Coba total laba sama total aktiva dan hutang di sheet A22. Ya, A22. Ya, A22 tampilkan aja. Oke. 40337228814369. Ini beda nih. 4369 408 225. Apakah Zaki yang belum link atau saya Gabriel? dari awal udah PPh 23-nya udah di debit, Pak. Oh gitu. Oke. Iya, Pak. Ya. Coba Zaki nih, tolong clearance lagi Zaki ya. Tadi kok jumlahnya 4358. Rasanya kurang pas kali 4358 ya. Iya, Pak. Oke. Kalau gitu lanjut ke Ismi. Baik, Pak. Ya. Makasih Gabriel ya. Iya, karena udah dari awal ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Langsung ke A22 ya biar cepet ya. Kalau nggak sama baru kita cek nanti. Tolong yang lainnya mengikuti ya, memastikan membuka Excel-nya semua ya. Langsung edit link-nya ya. Edit angka-angka yang perlu yang dikoreksi tadi. Yang A2.1 ya, A22. Pak? Ya, A22 yang sampai dengan modul 6 ya. Yang minggu lalu disubmit ke saya ya sudah saya lihat semuanya. Ya, beda-beda, banyak beda-beda ya. Ada yang rumusnya mesti dicek lagi ya, penjumlahan ke kiri sama penjumlahan ke atas bawah ya, kiri kanan atas bawah ya. Ada yang antar angka belum cocok ya. Ya ini memang ya ini kompetensi ya, ketelitian. Ya jadi
Karena ini kita vokasi, ya memang teknikal begini. Oke, kita lihat. A22. Lihat, coba di bawahnya jumlahnya. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya, oke. 4369 408 labanya, coba lihat labanya. Gimana, Pak? Labanya, Oh, laba ditahannya. Ke atas lagi, ke atas lagi. Satu baris lagi. Oh. Laba sebelum itu berapa? Bukan, di kolom A22 aja. Kolom A22. Laba ditahan. Geser kanan dikit. yang ini ya, Pak, Ya, yang 3 betul. miliar. 40. Oh. 4045 022 881. 881. Ini beda lagi nih, ya. Ini beda lagi. Gabriel ya, sama Ismi ya, beda lagi nih. Ya, ini mesti kita clearance nih. Yang bedanya di mana? Artinya total pasifa ya, hutang dan modal 4369 408 225 sama, tapi labanya beda. Ini sepertinya Ismi yang mesti cari laba selisihnya nih ya. Oke, coba Ismi mungkin dicek lagi ya. Coba Kevin Daniel ya. Ismi coba dicek lagi, sepertinya linknya ada nggak pas. Kevin Daniel. Sebentar, Pak. Ya. Ya, ini kompetensi ketelitian. Ya. Jadi audit ini ya kita belajar memahami, membandingkan apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada dengan cara mengumpulkan bukti sehingga bisa dibuat kesimpulan dari hasil pembandingan tadi. Ya, sesuai atau tidak sesuai, hingga ada beberapa rekomendasi. Kalau di audit keuangan, usulan koreksi, mungkin termasuk kelemahan pengendalian. Kalau di audit compliance, ya mungkin ya tadi menyampaikan lebih bayar atau kurang bayar ya, atau sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Kevin belum bisa connect? Kalau gitu Niputi dulu, Nipu tuh? Bisa, Pak. Oh, bisa. Ini angkanya dari 3 orang beda-beda nih ya. Setelah kita ya. Jaki tolong cek juga ya. Ini sepertinya labanya ya, laba ditahannya coba langsung ke A22. Saya pengen lihat laba ditahan. Kevin. Laba ditahannya 4033. Nah, ini beda lagi nih. Iya, Pak, yang tadi koreksinya belum saya ubah. Belum Oh, saya link. ubah dulu. Ya coba langsung ubah di sini. Ini kalau link harusnya langsung berubah. Sebentar, Pak.
Ya, Niputu sama Reza sama Tita, tolong dirubah ya. Saya waktu ya. Oke, 4033 722 881 4369 408 Oke, confirm ya. Oke, makasih Kevin. Ya, lanjut Niputu. Izin share screen, Pak. Ya. Ya, jadi kita samakan dulu supaya di modul berikutnya ya kita tinggal tambahin aja perubahannya ya. Kalau ada yang perlu kita sesuaikan, tinggal sesuaikan lagi. Oke. 4033 722 881 4369 408 225. Oke ya. Makasih Niputu. Lanjut Reza. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Belum tampil? Sebentar. Sudah, Pak? Belum. Tampilnya di tempat saya malah. Bukan di seluruh layar. Salah tampil. Oh, bentar. Presentasikan sekarang seluruh layar Anda. Jadi coba-coba aja. Apa kita lagi belajar sama aja. Oke, sudah tampil. Oh iya. Sudah tampil. Ini, Pak. 4033 772 881 4369. Oke. Ya, makasih. Oke, Pak. Baik. Lanjut Tita. Iya Pak, izin share screen Pak. Ya. Ya, kelompok 7 siap, kelompok 7, kelompok 6 ya yang presentasi modul 7 ya. Terakhir kan kelompok 5 ya. Ya, siap-siap presentasi ya. Ke bawah lagi. Oh, bukan yang A2, saya pengen lihat A2. A22. Oke. Bisa diperbesar kok nggak kelihatan sebentar. Besar dikit, besarin dikit lagi. Saya agak susah lihatnya. 40 besarin lagi. 4033 722 oh 772 4358. Ini beda. Coba lihat jurnalnya. Kita urut apa glossary jurnalnya beda. Dari nomor 1. Nomor 1 geser lagi. Udah bisa, udah kelihatan, sudah oke. Ya. Oke, dari nomor 6, 1 sampai 2 3 4 5 ini sudah oke nih. Dari nomor 6. Oke. Ya, dari nomor 8 coba dibacain. Mulai nomor 8. Untuk jurnal nomor 8, piutang lain-lain pada utang PPh 22 sebesar 2 juta rupiah. Untuk jurnal nomor 9, rent expense pada prepaid rent sebesar 5 juta rupiah. Jurnal nomor 9 berapa nomornya? Rent expense pada prepaid rent. Ya. Jurnal nomor 10, insurance expense pada prepaid insurance sebesar 3 juta rupiah. Jurnal nomor 11, beban perlengkapan kantor pada other expense sebesar
582.500, jurnal nomor 12, piutang dividen PT Domba Kecil, PPH pasal 23 didebit pada pendapatan lain-lain atau dividen sebesar 75 juta. Terus jurnal nomor 13, rugi investasi pada investasi PT Domba Putih sebesar 10 juta. Jurnal nomor 14, investasi PT Domba Kecil pada beban lain-lain sebesar Rp750.000. 15. Oh, udah 14. Ya, sudah. Ini ada linknya nggak nyambung kali. Coba kita ke A21. Kenapa beda? A21 itu besar. A21 jumlahnya 4358. 4358, Pak. Coba kontrol totalnya di bawah. 4358 pasifam. Oh, kok bisa? Jurnal penyesuaiannya sama. 4358 225. Ya sudah, ini sepertinya mesti dicari ya. Nanti kamu cek ke teman yang lain-lain kok agak beda jumlahnya ya. Siapa? Ya, nanti tolong hasilnya foto di WA ya. Ya, tadi Ya, yang Pak. masih beda termasuk Zaki ya. Tolong foto di WA kalau udah sama ya. Oke ya, lanjut aja kelompok 6. Ini waktunya sudah 11:30. Izin saya sedikit. Ya. Ya, ternyata masih banyak yang beda ya. Ya, ini yang mesti coba di clearance di antara kelompok grupnya dulu ya, terus dengan kelompok lain yang tadi sudah menyamakan ya. Ya, pastikan semuanya jangan rumusnya ada yang nggak pas itu karena jurnalnya sama tapi kok angkanya beda ya. Mungkin linknya yang kurang pas. Oke, silakan kelompok 6 modul 7. Ya, silakan. Sebentar, mungkin karena Rozik ada kendala teknis, biar saya bacakan dulu program auditnya ya, Pak. Tujuan audit dulu. Oke. Untuk tujuan auditnya, yaitu adalah untuk meyakinkan bahwa aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau tujuan eksistensi dan kepemilikan, ownership atau kepemilikan. Untuk tujuan yang keduanya, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan penyusutan yang diterapkan secara konsisten atau akurasi dan kelengkapan. Kemudian yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu valuation. Yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Nah, lalu kemudian prosedur audit untuk pengujian kewajarannya itu yang pertama, meminta saudara Esther mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. Lalu untuk kebijakan akuntansinya, prosedur audit, baca satu-satu prosedur auditnya yang di modul 2. Baik, prosedur audit langkahnya apa? Oke, silakan. Di sini dimulai dari siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Mana? Tunjukkan schedule utamanya. Oke. Ini judulnya apa? Schedule utamanya. Ke bawah lagi. Lagi yang ada parafnya. Schedule aktif tetap ya. Oke. Lanjut ke programnya.
Kemudian yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya. Sejalan dengan saldo akun kontrolnya. Untuk daftar aset tetap ada di buku 1 di halaman 138. Oke, ini daftar aset sudah kita minta. Oke, angkanya kita anggap sudah kita cocokkan dengan T-account-nya ya, dengan buku besarnya ya. Dengan ledgernya. Oke, lanjut programnya. Kemudian yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Dia ini mana dia? Metode. Mana dia? Kebijakan akuntansinya? Ada di D. Oke, ya. Kemudian? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Nggak ada ya? Ada perubahan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kemudian yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan, apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya, yang pertama berkaitan tentang mutasi penambahan. Di sana ada penambahan yang nilainya material. Perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, waktu pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya. Dan bila dibangun sendiri, ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Oke, yang 8 yang mana nih? Yang ada terkait dengan PT Peta ini? Ada pesanan pembelian dan persetujuannya. Oke, kemudian apa lagi? Untuk aktivitas tetap, data apa lagi yang diperoleh? Di halaman 136 kali datanya. Ya. Jadi prosedur 4. Ya, ini diperoleh apa tuh yang A? Yang A diperoleh 2 unit filling kabinet sebesar Rp1.000.000. Kemudian nah ini tahunnya dari mana auditor? Bukti apa yang diperoleh ini? Bukti auditnya apa ini? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Pemeriksaan fisik ya Pak. Pemeriksaan fisik, kemudian apa lagi? Kan auditor bisa kombinasi bukti. Ya, pemeriksaan fisik 1, kemudian? Observasi ya. Ya, itu observasi. Pemeriksaan fisik ya artinya bedanya observasi lihat-lihat dari jauh aja. Kalau pemeriksaan fisik langsung menghitung secara detail ya. Oke, terus apa lagi? Mungkin halo ya? Mungkin bukti pembeliannya Pak. Ya, dokumentasi. Oke, 2 ya. Kemudian satu lagi mungkin ada inquiry ya, tanya jawab ya. Jadi auditor mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas tetap ya, mutasi atau perubahannya, penambahan dan pengurangannya dengan cara dia melakukan observasi atau pemeriksaan fisik jika diperlukan buat KKP-nya, kertas kerja auditnya ya, sejak pemeriksaannya, berita apa namanya ya, yang ditandatangan oleh auditor maupun staf klien. Kemudian cek dokumentasinya ya, pembelian, mutasinya segala macam ya, penjualan juga. Diskusi tanya jawab. Bukti atas dasar kombinasi bukti tersebut auditor bisa tidak sesuai, enggak sesuai atau usulan koreksinya. Sehingga membuat kesimpulan oke apa tidak akun ini ya.
Oke, lanjut. Ini hasilnya apa nih yang nomor A? Di usulan koreksi aja langsung. Ya. Oke. Ya, terkait dengan yang poin A, apa yang didapat oleh auditor terkait dengan pencatatannya? Jadi perusahaan salah mencatat, Pak. Perusahaan mencatatnya beban perlengkapan kantor pada kas, seharusnya dicatat peralatan kantor. Dicatatnya seperti bagaimana? Harusnya peralatan kantor pada kas, Pak. Oh, peralatan kantor, Pak. Dia mencatatnya? Perusahaan mencatatnya beban perlengkapan kantor pada kas. Oh, berarti modul kita sebelumnya harus kita koreksi. Ya, bukan 580 berapa tadi ya? 582.500 ya, karena ternyata sudah dicatat beban perlengkapan 1 juta. Ya. Berarti yang jurnal koreksi 11 kita tandain, nanti kita harus revisi ya. Coba cek jurnal tanda nomor 11 ke atas coba. Sebentar, Pak. Ya, dikasih warna merah ya. Ini nanti akan kita sesuaikan. Ternyata sebelumnya kita perkirakan perusahaan mencatat beban perlengkapan kantor 582 kan? 1582. Ternyata perusahaan sudah mencatat 1 juta. Ya. Berarti ini harus kita koreksi apa nih koreksinya? Coba ke kiri lagi, nomor 11 ke kiri lagi. Nah, ini perusahaan sudah mencatat beban mencatatnya apa tadi? Coba di bawah ditulis di nomor 11-nya, itu jangan dihapus, di bawahnya aja. Ya, itu. Tadi perusahaan catatnya apa? Beban perlengkapan kantor pada kas ya, Pak. Beban perlengkapan kantor pada kas. Ya, tulis itu. Ya, beban perlengkapan kantor. Ya, seharusnya di sini tolong kasih warna kuning ya. Ya, artinya ini punya di tempat lain. Seharusnya peralatan kantor pada kas. Ya, tulis. Besar 1 juta ya. Saya usulan koreksinya. Usulan koreksinya peralatan kantor pada beban perlengkapan kantor 1 juta. Oke. Nah, yang nomor 11 berarti kita ganti itu. Yang nomor 11 beban perlengkapan kantor ya. Nyatetnya apa tuh? Berarti kan salah itu. Ya, harusnya memang kita cek ke sebelumnya ya. Apa harusnya nih? Ya, artinya mencatatnya di sini ke kredit perlengkapan kantornya berapa?
1582. Perlengkapan kantornya bukan 1 juta tuh seharusnya mereka nyata. Bukan, yang di sisi tercatat. Oh, yang ini. Perlengkapan kantor, ya atas lagi. Yang nomor 11. Yang perlengkapan kantor, bukan yang beban. Ya. Ya kan kita lihat berkurang 1582.500 ya. Ya sebelumnya kita tidak punya informasi ini kan. Setelah kita audit aktiva tetap, kita tahu, oh sebetulnya perlengkapan kantor belum ada pencatatan ya, beban perlengkapan kantor ya. Karena di untuk 7 baru kita tahu ini salah catat ya. Oke. Berarti yang nomor 11 perusahaan mengkredit beban perlengkapan kantor 1582.500. Karena itulah saldo awal dengan saldo akhir cocok untuk perlengkapan kantor. Debitnya apa? Debitnya beban lain-lain dulu. Ya. Nomor 11. Harusnya di insert kolom. Yang lama jangan dirubah. Yang lama jangan dirubah. Insert kolom lagi. Insert kolom di bawah. Bukan di atas yang di atas ini ya Pak. Bawa lagi di kolom 48, ya kolom 49 ya situ. Insert kolom. Satu lagi. Oke. Nah, ini kita mengkoreksi yang nomor 11 ya. Jadi beban lain-lain pada perlengkapan kantor. Ya. 1582.500. Yang di atas balikin lagi 1 jutanya tuh. Ya. Nah, itu yang di atas kita blok merah, artinya kita akan ganti tuh jurnalnya tuh. Ya. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Oke, udah betul. Sehingga jurnal koreksinya untuk nomor 11 di bawahnya. Ya, situ. Jadi apa nih harusnya? Sama jurnal koreksinya, angkanya yang beda ya, beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain. (1582.500). Artinya beban lain-lainnya kan hilang. Ya. Ya, beban perlengkapan kantornya menjadi 1582.500 ya. Oke, ya jadi tolong nanti dilakukan koreksi ulang ya, karena ada informasi di modul 7. Artinya koreksi nomor 11 kita sesuaikan lagi, yaitu perusahaan mencatat beban lain-lain pada perlengkapan kantor 1582.500. Seharusnya beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Sehingga koreksi kita adalah beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain. Ya, 1582.500. Oke, clear ya. Jadi ini sudah terjawab yang permasalahan di yang nomor 11. Karena ternyata yang 1 juta itu adalah salah catat ke beban perlengkapan kantor. Sehingga sebetulnya belum pernah dicatat di situnya. Ya, padahal perlengkapan kantornya sudah berkurang 1582.500. Oke, lanjut. Kemudian yang
B, pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer dengan harga 25 juta rupiah dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Aset lama dinilai dengan harga pasar sebesar 6 juta rupiah dan sisanya dibayar tunai. Perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan peralatan kantor pada Bank Bini sebesar 19 juta rupiah. Oke, ini buktinya sama dengan yang poin A ya. Auditor mendapatkan hasil observasi atau bahkan pemeriksaan fisik ya. Kemudian dokumentasi dan juga tanya jawab. Jadi A, B, C, D ini sama nih bukti yang diperoleh oleh auditor ya. Oke, ini apa kesimpulan auditor terhadap ini udah oke apa belum? Ya, bagaimana? Perusahaan awalnya hanya mencatat peralatan kantor pada cash Bank Bini sebesar 19 juta. Ya, seharusnya. Seharusnya peralatan kantor yang baru sebesar 25 juta. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor yang lama 8,5 juta. Lalu ada rugi pertukaran aset sebesar 500.000 dan di kredit ada peralatan kantor lama 15 juta dan cash Bank Bini 19 juta. Ya, jadi yang peralatan lama tentunya mesti dikredit dulu, dihilangkan karena kan itu akan ditukar kan, akumulasinya juga di nolkan ya, sehingga nilai buku dibanding dengan harga pasar yang disepakati itu adalah selisih laba atau rugi ya. Ada tambahan cash ya, sehingga kita tahu berapa laba ruginya ya. Dengan peralatan yang baru disepakati 25 juta. Oke, sehingga usulan koreksinya? Usulan koreksinya peralatan kantor baru itu 6 juta. Karena sudah dicatat 19 juta sebelumnya ya. Terus ada akumulasi depresiasi peralatan komputer yang lama 8,5 juta ya, belum dicatat. Belum dicatat. Ya. Rugi pertukaran aset juga belum dicatat sebelumnya. Oke. Lalu peralatan kantor lama yang belum dicatat juga ya. Ya. Oke. Bagus. Lanjut. Pak, izin sebentar, Pak. Ya. Mau nanya yang tadi itu ya, silakan. Tolong munculkan lagi Excelnya. Ya, gimana? Nah, itu yang nomor 16 yang saya lihat itu kan dikeluarin depresiasi 8.500.000. Sedangkan perusahaan, Pak, nggak nyatat depresiasinya sampai 8.500.000, Pak. Nggak salah saya. Jadi coba di tunjukkan ya, depresiasinya. Berapa? Angka depresiasinya. Tabelnya. Perbesar tuh. Komputer lama. Ya. Berapa? Sudah. Harga perolehannya 15 juta. Oke. Sudah nilai bukunya di awal tahun 82.50. Oke. Kemudian penyusutan sampai di bulan apa tuh? Bulan Agustus ya. Berarti kan 7 bulan ya. Iya. Ya. Sehingga akumulasinya 8,5. Itu 8 juta setengah. Itu udah terhitung itu, ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi akumulasi penyusutan awal 8250, masa 6750, ya. Akumulasi penyusutannya, kemudian tambah penyusutan sampai 2 Agustus 1760, ya. 1750 maaf, sehingga dapat 8 juta setengah. Ya, pertanyaannya? Clear ya? Ini dia yang catat yang di buku 1 halaman 138
dia catatnya 896, Pak. Tunggu, buku 1 halaman 138. 138. Bentar. Dia catatnya bukan 8.500.000. Kolom yang mana sebentar? Yang itu, Pak, yang komputer lama, yang kedua. Komputer yang kedua 8250. Maksudnya begitu? Enggak, ini dia catatnya nilai buku akhir tahunnya 7354, Pak. Oh. Jadi bukannya kita jadi ngeluarin lebih dari 8.500.000. Nggak masalah, ini nggak masalah. Itu nggak masalah. Kan auditor ngasih koreksi nih. Itu kan dicatat oleh perusahaan. Auditor kan mengecek seharusnya sampai 2 Agustus, ya. Artinya 7 bulan. Itu kan dihitung auditor 1750. 1750. Ya. Ini kan angka company pada akhir tahun nih kan. 31 Desember ya, 7354 ya. Artinya sudah disusutkan penuh. 896. Ya, ini bisa juga nih, harusnya kita clearance ini ya ke angkanya. Artinya perusahaan coba balik lagi ke jurnal koreksinya tadi. Artinya perusahaan kalau di data halaman 136 kan nyatanya peralatan kantor pada Bank Bini. Tetapi kalau lihat data di halaman 138, dia menghitung penyusutannya. Berapa nih penyusutannya ya? Coba hitung. Izin Pak, menampilkan penyusutan. Ini Pak, untuk yang komputer lama pada tahun 2012 disusutkan selama 7 bulan, yaitu sebesar 1.750.000. Kemudian hingga menurut klien penyusutannya sebesar 896.000, sehingga ya, betul. Jadi penyusutannya perlu ditambah sebesar 854. 854, ya. Lihat jurnalnya. Usulan koreksinya. Untuk jurnalnya saya di sini menggabung semuanya, Pak. Yang peralatan kantor. Yang ini, Pak. Jadi totalnya 854. 854, oke. Sesuaian yang lain sehingga totalnya 2 juta. Oh, digabung seluruhnya. Supaya tidak kebanyakan, Pak, karena yang peralatan kantor semuanya ada penyusutannya, Pak. Banyak ya. Ya. Oke, itu penjelasannya ya. Jadi sudah dihitung ya penyusutan oleh company 896 tadi. Tapi karena peralatan kantor ini banyak digabung gitu ya. Jadi total penyesuaiannya sebesar 2.700.000. Coba lihat komparatifnya apa yang usulan koreksinya. Yang ini, Pak. Ya, yang nomor 20. Karena peralatannya banyak ya. Oh, oke. Untuk penyusutannya ada koreksi di sini ya. Tapi untuk di penjualannya catat terpisah ya. Artinya ini sudah klop dengan perhitungan tadi ya. Oke. Ya, lanjut. Pak, izin bertanya. Ya. Tentang yang nomor 11 tadi berarti. Coba tampilkan nomor 11. Tolong tampilkan nomor 11. Nomor 11. Ya, ini berarti kita koreksi lagi. Itu bukannya berarti perusahaan udah benar nyatetnya, Pak, atau? Perusahaan belum benar kan di modul 7 ternyata ada informasi yang debit beban perlengkapan kantor 1 juta itu ternyata dia itu hasil karena salah catat itu yang akan dikoreksi di modul 7 ya, harusnya kan peralatan ya, harusnya alat tapi dicatat beban, sehingga di modul 6 ya kita akan mencatat akun perlengkapan kantor yang turun 1582500 dibanding dengan
angka awal tahun, ya tentunya ini kan dikredit, tentunya lawannya adalah beban lain-lain dulu nih nyatetnya. Ya, pertanyaannya? Berarti udah pas kayak gitu ya Pak? Baik Pak. Ya, artinya jadi pas angka awal tahun untuk ya perlengkapan kantor dibanding angka akhir tahun kan berkurang 158 ya. Berkurang 158.500 ya. Itu artinya dibebankan ke beban perlengkapan kantor. Ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nomor berapa? Yang terkait yang ditanyain tadi sama Nan. Nanti ini beban lain-lainnya dia bakal menambah ya Pak? Kreditnya beban bakal lain-lainnya menambah. Kan ya otomatis dia ini kan berubah jadi 1 juta. Kan kita catat ya beban lain-lain 1582. Company ini kita anggap ya sudah mencatat seperti itu. Ya. Sehingga beban lain-lain tentunya akan kita koreksi 1582 sampai kita dapat data lainnya ya, nanti minta penjelasan dari company. Yang udah jelas kita punya data akun perlengkapan kantor awal tahun dibanding dengan akun perlengkapan akhir tahun turun 1582500. Ya, jadi ini yang kita akan lempar dulu ke keranjang sampah ini sampai ada penjelasan yang bisa kita terima dari company. Ya. Begitu. Oh iya Pak, baik Pak. Yuk. Tapi angka perlengkapan kantor kita sudah oke, ya. Baik, akan kita lanjutkan. Kemudian yang C, pada tanggal 1 Desember 2012, perusahaan membeli 1 mesin fotokopi Xerox seharga 10 juta rupiah secara tunai. Pembelian tersebut belum dicatat, sehingga belum mencatat penyusutan tahun berjalan. Oke. Jurnal awalnya belum dicatat oleh PT Peta. Seharusnya jurnalnya peralatan kantor pada kas, sehingga jurnal koreksinya sama, peralatan kantor pada kas. Oke, ya, lanjut. Kemudian yang D, Anda melakukan pemeriksaan aset tetap dengan melihat bukti-bukti transaksi dan perkiraan yang berkaitan dengan aset tetap. Dan ditemukan bahwa pada tanggal 30 November 2012, perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor Colt Mitsubishi sebesar Rp12.500.000. Perbaikan ini diperkirakan akan menambah produktivitas dari kendaraan tersebut. Beban perbaikan dicatat sebagai berikut, yaitu beban pemeliharaan dan perawatan pada Bank Bini sebesar Rp12.500.000. Jadi perusahaan sudah mencatat awalnya beban pemeliharaan dan perawatan pada case Bank Bini sebesar 12.500.000. Seharusnya langsung kendaraan bermotor pada case Bank Bini sebesar 12.500.000. Sehingga jurnal koreksinya kendaraan bermotor didebit dan dikredit beban pemeliharaan dan perawatannya sebesar 12.500.000. Ya, memang terkait dengan perawatan aktiva tetap ini kan ada yang bisa dikapitalisir, ada yang di-expand ya. Kalau manfaatnya lebih dari setahun tentunya dikapitalisir. Namun kalau dikapitalisir biasanya kan nyatetnya ke akumulasi ya. Tapi kalau penambahan aset baru nambahnya ke aktiva tetap ya. Tapi oke lah ya, nanti kurang lebih hampir sama ya. Oke, ya lanjut. Selanjutnya ada aset tetap sewa guna usaha. Di sini PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk Fuso dengan cara sewa guna usaha pada tanggal 30 Oktober 2012 pada PT Finance. Anda membaca dan mempelajari setujuan sewa guna usaha tersebut, yaitu dapat harga perolehan 74.700.000, kemudian sudah membayar uang muka sebesar 14.940.000,
sehingga pokok pinjaman menjadi 59.760.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan adanya bunga sebesar 22.410.000 rupiah. Sehingga jumlah pinjaman diperoleh 82.170.000 rupiah. Kemudian didapat masa sewa guna usaha di mana lamanya itu 36 bulan dan mempunyai hak opsi. Sehingga angsuran per bulannya sebesar 2.282.500 per bulan. Kemudian untuk pembayaran sewa guna usahanya, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan untuk pembayaran berikutnya dilakukan setiap akhir bulan. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada 30 Oktober, itu piutang lain-lain pada Bank Bini sebesar Rp14.940.000. Nah, ini betul apa tidak nih? Sesuai nggak menurut auditor? Salah. Kurang sesuai, oke. Sehingga usulannya seperti apa? Jurnal awal pencatatan aset tetap SGU-nya itu awalnya dicatat piutang lain-lain pada Bank Bini, yang mana seharusnya itu dicatatnya di debit aset tetap SGU dan di kredit utang SGU jangka panjang dan Bank Bini, sehingga dikoreksinya itu tercatat di debit aset tetap SGU dan di kredit utang SGU jangka panjang serta piutang lain-lain untuk menghapus. Oke. Terus Angsurannya gimana angsurannya? Angsurannya awalnya dicatatnya beban sewa guna usaha pada kas besar. Itu salah, seharusnya di debit utang SGU jangka panjang dan juga beban bunga pada kas besar. Sehingga koreksinya. Menghitungnya gimana nih? Nah, itu dari utang SGU jangka panjang yang 59.760.000 dibagi 36 bulan, yaitu masa sewa guna usahanya. Berarti berapa sebulannya? Sebulannya jadinya untuk pokoknya 1.660.000 dan bunganya 622.500. Oke. Nah, jadi mengurangi kas besarnya sebesar 2.282.500. Nah, itu kita catat. Coba jurnalnya gimana? Jurnalnya kita catat selama 3 kali, bulan Oktober, November, dan Desember. Tunggu dulu. Yang bulan Oktober itu kan belum jatuh tempo bunganya. Kan tanggal 30 Oktober bukan tanggal 1 Oktober. Artinya uang mukanya belum termasuk bunga itu. Harusnya bayarnya penuh itu kali. Coba yang lihat tanggal 30 Oktober itu kan belum ada bunga. Berarti 228.200 itu full bayar pokok. Ya, ini belum ada bunga nih kan, yang 30 Oktober, yang pertama. Yang bareng sama cicilan pokoknya. Ya. Berarti masih pokoknya ya? Iya, berarti belum ada bunga itu kan? Kan sama. Ya, berarti 1.660.000 utang SGU jangka panjang pada kas besar. Coba di usulan koreksi coba lihat. Ukuran koreksinya tampilkan. Ya. Jadi yang untuk bulan Oktober berarti penuh 2250 itu adalah untuk mengangsur utang. Karena belum ada bunga kan? Iya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang di sini jurnal seharusnya utang SGU jangka panjangnya sebesar kas besar yang 2 Iyalah, juta. Kan belum ada bunga. Karena tanggalnya sama, tanggal 30 Oktober. Yang November, Desember, oke udah lewat sebulan kan? Memang ada bunga. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang beban bunganya ini, apakah dia akan selalu sama setiap bulan, Pak, dibayarkan? Ya, jadi kalau kita mengacu ke standar kan kita harus pakai interest method ya. Tapi kan agak susah ngitungnya ya. Saya juga ada hitungannya, tapi nggak usah lah.
Yang penting prinsipnya kan dulu sih boleh pakai straight line, nah kita anggap pakai straight line aja, pukul rata ya. Oh iya Pak. Tepat kan? Beban bunga itu dihitung dari sisa pokok. Jadi kalau sekarang sisa pokoknya 59760, ya berapa tingkat suku bunganya? Misalnya tingkat suku bunga setahun 12%, ya sebulan katakan 1%. Berarti bunganya 5.976 untuk pada bulan pertama bunganya saja kalau mau pakai efektif interest rate ya, tapi bisa kita anggap kita pukul rata aja, kita simpelkan. Yang penting kita paham prinsipnya ya, harusnya pakai interest method ya. Oke, silakan. Ya, jadinya pas bulan Oktober itu utang PTU jangka panjangnya terhadap kas besar sebesar 2.282.500 dan di jurnal koreksinya utang SGU jangka panjang pada beban sewa guna usaha untuk menghapus yang sebelumnya. Nah, untuk yang di Novembernya itu sudah ada bunga dan di Desembernya juga, jadi utang SGU jangka panjangnya 1.660.000 dan beban 22.500. Ya, ya memang harusnya bunganya pembagian jadi 35 ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak terlalu, yang penting kita paham maksudnya. Lanjut. Setelah itu di utang SGU jangka panjangnya itu diubah menjadi utang jangka pendek karena utang jangka pendek itu dihitung 1 tahun setelah tanggal neraca sehingga 19.920.000 didapatnya. Jadi dapat berapa dikali berapa? Kan 12 bulan dikali per bulannya 1.660 ya? Iya. Ya, sehingga dapat. Bulannya dikali 12. Oke, ya. Oke. Nah, setelah itu untuk penyusutannya di debit beban penyusutan aset tetap SGU dan di kredit akumulasi penyusutan aset tetap coba lihat SGU. perhitungannya. Itu didapat dari harga perolehan 74.700.000 dengan kendaraan bermotor selama 10 tahun jadinya 7.470.000 dan Desember 2 bulan sehingga penyusutan ya bagus, lanjut. Kemudian di sini ada penyesuaian dari beban penyusutan menurut klien dan menurut auditor, Pak. Ya. Izin menampilkan perhitungan yang satu-satunya, Pak. Untuk yang bangunan pada tahun 2012 penyusutannya full sebesar 1 tahun yaitu sebesar 32.500.000. Tetapi menurut klien menyatatnya hanya sebesar 23.125.000 sehingga perlu penyesuaian sebesar 9.375.000. Oke, lanjut. Untuk yang motor Honda sama juga full penyusutan 1 tahun sebesar 3.850.000. Oke, ya lanjut. Menurut klien cuma sebesar 7.940.000 sehingga harus dikurangi penyusutannya karena terlalu banyak disusutkan sebesar 4 juta. Oke, saya kira cukup. Balik lagi ke ini, artinya sudah ada rincian perhitungan penyusutannya ya. Sehingga dapat tabel seperti ini ya. Artinya kalau kita diskusi dengan klien ya kita punya inilah bukti rekalkulasi oleh auditor. Ya, jadi auditor tadi punya bukti konfirmasi mau pemeriksaan fisik atau observasi, kemudian punya bukti dokumentasi, kemudian dia juga melakukan inquiry, tanya jawab, dia dokumentasikan juga tanya jawab itu, dan juga ini ada rekalkulasi, sehingga auditor merasa cukup untuk membuat keputusan, ya, untuk oke apa enggak ini akun ini termasuk usulan koreksinya. Oke, lanjut. Jadi sampai nomor berapa tadi usulannya? Usulan koreksinya? Ya, Pak. Yang 9 untuk usulan koreksinya digabung yaitu per golongan sesuai dengan yang di sini. Nomor 1 tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga kendaraan sama peralatan ya. Peralatan kantor. Dan aset SGU. Oke.
Ya. Lanjut. Sehingga totalnya itu yang tadi beban penyusutan untuk bangunan sebesar 9.375.000. Ya. Beban penyusutan untuk peralatan kantor yaitu sebesar 2.706.267. Oke. Kemudian untuk yang akumulasi, untuk yang kendaraan bermotor ternyata penyusutannya terlalu banyak sehingga harus dikurangi, yaitu dibalik jurnalnya. Dibalik ya. Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 30.454.688 rupiah. Oke. Ya, sudah sampai nomor 24 ya. Iya, Pak. Oke, dari kelompok lain ada yang punya pertanyaan atau komentar? Ya, jadi untuk aktiva tetap itu ada bukti rekalkulasi dari auditornya sehingga auditor punya dasar untuk mengajukan usulan koreksinya, ya. Untuk buat kesimpulan audit juga kombinasi buktinya dirasa oleh auditor cukup, udah observasi, bahkan mungkin pemeriksaan fisik, sudah dokumentasi, sudah inquiry, dan juga sudah ada perhitungan rekalkulasi tadi ya terhadap penyusutan, sehingga auditor bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa ini? Menurut pendapat kami, yang untuk yang saldo aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi umum. Ya. Jadi semua akun kesimpulannya adalah wajar, ya, dengan catatan kalau ada koreksiannya. Oke, ada yang punya pertanyaan atau ada yang mau kasih komentar dari kelompok lain atau dari wakil-wakil? Coba wakil kelompok 1 dulu. Wakil kelompok 1. Bagas Reza. Halo Bagas. Halo Pak. Ya, ada pertanyaan atau komentar terhadap audit aset tetap ini yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi? Izin bertanya Pak, tadi Ya, Pak silakan. terkait sewa SAU tadi Pak. Ya, saya guna usaha ya. SGU. Untuk penyusutan SGU itu bukannya selama masa sewanya ya Pak? Kan dia mengikuti udah jadi aktiva tetap tadi ya. Dia masuk ke kelompok aktiva tetap, masuk kendaraan, sehingga ikutnya adalah ikut umur ekonomisnya ya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Satu lagi barangkali dari Faizatul Imanda. Faizatul, ada pertanyaan atau komentar? Halo Faizatul, sambil kelompok 8, kelompok 7 siap-siap modul 8. Nggak ada Faizatul? Halo? Ada Pak. Maaf Pak, jaringannya Lagi kurang bagus. Ya udah, ada komentar atau pertanyaan nggak? Belum ada? Belum ada? Ya oke, kalau gitu kelompok 7 ditutup aja. Kelompok 8 siap-siap. Ya. Sekian dari kami kelompok 7 Pak. Mohon maaf kalau ada salah dan ada salah dalam jawaban kami. Terima kasih. Dari nomor koreksi sampai nomor berapa? 27. Ya, sampai nomor 27 ya, disepakati nomor 27 ya. Berarti koreksi berikutnya nomor 28 ya. Oke, silakan kelompok 8. Mulai dari koreksi nomor 28. Izin saya screen, Pak. Silakan. Ya, kelompok 7 modul 8 ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, silakan.
tujuan audit, silakan. Baik teman-teman semuanya, jadi kami dari kelompok 7 ingin membacakan yang pertama yaitu tujuan audit dari modul 8. Nah, yang pertama tujuan auditnya adalah untuk meyakinkan bahwa yang A, semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut off. Kemudian, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership and accuracy. Kemudian yang C, ketepatan dan klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan atau classification. Kemudian yang D, semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai atau presentation and disclosure. Dan yang terakhir, yang E, tujuan auditnya adalah hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Nah, selanjutnya ke prosedur auditnya ya. Ya, prosedur auditnya. Mungkin yang pertama silakan teman saya yang menjelaskan. Baik, prosedur audit yang pertama yaitu siapkan schedule utama, itu ada di PL3. Lalu yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar, itu ada. Coba lihat yang schedule utamanya dulu, coba tunjukkan. PL3. Oke, beban operasi. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya yang nomor 3, lakukan uji kewajaran reason untuk melihat setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Itu ada di modul 1 yang ARP 1.3. Pak, tunjukkan. Analytical procedure. ARP 1.3. Ya. Lanjut. Baik, selanjutnya yang nomor 4 prosedurnya adalah apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga. Itu ada juga di ARP 1.3. Dan sementara tidak ada yang menyolok ya, sehingga di kertas kerjanya kesimpulannya tidak ada yang menjadi perhatian auditor ya. Oke, lanjut. Lalu yang nomor 5 prosedurnya adalah lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun hutang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Nah, untuk nomor 5 ini ada di buku 1 halaman 146. Oke. Itu nanti di halaman 146 di bagian akhir-akhir itu dijelaskan yang selain itu pada 28 Desember 2012 perusahaan membeli voucher hotel untuk akomodasi petugas pajak dan seterusnya, Pak. Oke, koreksinya mana kalau apa kertas kerja auditnya? Di usulan koreksi modul 8 itu yang kalau voucher itu yang ketiga. 30. Iya, yang 3.500.000 yang beban jamuan dan representasi pada biaya yang masih harus dibayar. Itu sebelumnya belum dicatat, Pak. Oke. Iya. Ya, jadi punya utang ke pegawai ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian apa lagi yang didapat dari sini? Selanjutnya itu untuk prosedur yang nomor 5. Kalau prosedur nomor 6 itu yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu di buku 1 halaman 143 yang nomor 3A itu ada di ICQ-nya, Pak. Oh, ada keterangannya. Oke. 3A.
Ya. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, Pak. Baik, selanjutnya nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Itu ada di modul 7 yang sebelum kita ya, Pak. Tadi sudah dilakukan ya. Ya. Nomor 8, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini mana? Ada nggak? Pisah batas atas beban operasi. Kalau setahu saya dari modul-modul sebelumnya, Pak. Iya, artinya ada pengecekan nggak di ini bahwa ada pengeluaran ya. Nanti di buku kas mungkin ada pisah batas penerimaan pengeluaran juga ya. Oke ya, lanjut. Ya. Nomor 9, periksa klarifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan manajemen dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ada di PL3, Pak. Coba lihat PL3-nya. Ya, ini beban operasinya ya sudah dikelompokkan sesuai dengan nama bebannya ya. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu yang nomor 10 ya. Yep. Ya. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini ada di PL3. Kemudian kalau misalnya yang masalah pajaknya itu ada di M2.1, M2 dan PL5. Coba itu yang tunjukkan. tentang ya. Ini angsuran pajaknya. Ya, angsuran pajaknya di PL5. Ya, ini. Jadi ini angsuran pajak PPh pasal 25 ya, Pak. Untuk tanggalnya yang mana, Pak? Yang bulan September sama bulan November ada masalah nggak itu? Tidak, Pak. September? Ini bukti apa namanya nih? Ini mereka bukti apa? Ini rekap apa nih? SSP, Pak. SSP? SSP batas waktu store-nya tanggal berapa? Tanggal 20 ya, Pak? Tanggal 20 pelaporan atau penyetoran? Tanggal 10 ya, Pak? Untuk pelaporannya. Berarti ada lewat setor tuh. Kalau lewat ada potensi denda itu berarti ya. Iya. Ya anggap nggak ketahuan lah gitu ya. PP-nya lagi repot lah ya. Ya udah lewat aja. Baik, Pak. Baik, selanjutnya yang nomor 11. Untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan dengan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Ini ada di modul 7 yang kemarin dibahas, kemudian dimasukin ke PL3 gitu. Oke. Yap. Selanjutnya, coba lihat PL3-nya untuk beban penyusutan berapa? Total beban penyusutan jadinya berapa? Per audit 2012 67.806.980, Pak. Sama nggak dengan yang tadi dihitung setelah sama kelompok 7 tadi? Setahu saya sudah, Pak. Saya dapat di sini, Pak. Ini kan beban penyusutan ini ditambah. Yang tabel, coba yang tabel penyusutan, yang rekalkulasi, bukti rekalkulasi.
Yang modul 7 berarti apa? Yang modul 7. Yang modul 7 kan ada bukti rekalkulasi. Sehingga di situ auditor bisa tahu dicatat oleh company berapa penyusutan, menurut perhitungan auditor atau rekalkulasi dari auditor berapa. Sehingga kan tadi kelompok 6 mengusulkan koreksi untuk beban penyusutan kan, yang kurang hitung kan? Oh iya, iya Pak. Oke, nanti disesuaikan ya kalau memang belum sesuai ya. Sudah, Insya Allah sudah Pak. Sudah ya? Iya. Oke. Ya. Lanjut. Kemudian yang nomor 12 ke prosedurnya aja. Oke. Nomor 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Hal ini tercantum dalam buku 1 halaman 146 tentang pisah batas gitu. Oke. Internal control questionnaire ya. Iya, benar Pak. Oke, ya lanjut. Selanjutnya nomor 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Hal ini ada ya Pak di buku 1 halaman 146 dan 147. Selanjutnya yang nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ini ada di PL3. PL3 apa coba lihat saran koreksinya? Ini kan koreksi akuntansi, yang koreksi pengendalian nggak ada. Ya belum ada, ya nggak apa-apa. Ya, artinya kalau ada kelemahan pengendalian juga disampaikan nantinya ya, digabung di manajemen letter ya. Oke lanjut. Kemudian yang terakhir nomor 15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Itu tuh ada di PL3, terus di M2, M2.1 sama PL5, Pak. Oke ya, terkait dengan beban, coba beban pajaknya bagaimana? Rekonsiliasi fiskalnya? Oh, yang pajak PPh 21 dulu tadi perhitungannya. Ini udah dilakukan perhitungan, usulan koreksinya seperti apa? Nah, itu perhitungan per kliennya nanti ketemu selisih ya Pak. Pertama dia dicatatnya beban gaji pada utang PP 569 juta. Pada utang PPh sebesar ini jurnal awalnya. Terus setelah kita hitung kembali ada selisih antara yang sudah diakui sama yang belum sebesar Rp5.312.500 Pak. Oke, sehingga usulan koreksinya akan ada kewajiban PPh ya? Iya Pak. Iya. Ya. Terus untuk PPh pegawai, untuk yang PPh badan? Di rekonsiliasi fiskal Pak. Ya coba. Ini Pak, ini diambil dari yang laba sebelum koreksi fiskal pajak diambil dari A31 modul 1. Oke, bagus. Di mana ya? Nah, ini Pak, A31 sudah saya link. Berapa angkanya? Ini. Jadi kan pertama angkanya berapa? Angka yang laba sebelum pajak. Maaf, Pak. Ini Pak, 225, 299, 167. Beraudit laba sebelum pajak. Yang per auditnya 342, 199, 841. 342 ya, oke. Ya. Iya Pak. Coba rekon fiskalnya lagi. Rekon. Ini Pak. Oh, beda sih angkanya. Sebentar. Oh, beda. Itu 293. Dari mana angkanya? Saya hitung ke kiri, Pak. Harusnya sama dong. Coba balik lagi ke modul A1 tadi. Rugi laba. A3. Ya. 342. Coba yang salah yang mana? Atau rumusnya salah. Berarti kan ini ditambah beban
beban usaha yang di PL3 ya Pak? Coba, makanya rumusnya, coba balik lagi ke modul yang A3, ke sheet A3. Baik. Ya, coba di kanan di cross check penjumlahan ke atas, penjumlahan ke bawah. Di kolom kanan, kolom yang sebelahnya. Ya, kolom kosong. Coba penjumlahan ke atas sama penjumlahan ke bawah. Ya, tolong semua mahasiswa ya, cek penjumlahan ke atas, cek penjumlahan ke bawahnya ya, di kolom total ya. Pastikan cocok, kalau nggak cocok ada yang rumusnya nggak pas. Bukan dari per auditnya dulu, per auditnya aja, kan jumlahnya dari per audit. Per audit, laba kotor, dikurang beban usaha, cocok nggak itu? Coba buat di sampingnya lagi. Ya, situ aja samping. Ya, coba ya. Untuk penjumlahan ke atas sama ke bawahnya sama ke sampingnya sama nggak? Itu, sekarang dari atas. Dari P6 sampai P8 ya, sampai P9. Coba P6 sampai P9 berapa angkanya? Sama aja sam dari P6 ke P9. Kalau di sam nggak bisa. Ya. P6 ke P9 ya. Nggak klop. Ya sudah, nanti dicek itu ya, dicari lagi ya. Ini kiri kanannya nggak ketemu nih rumusnya ya. Oke, lanjut ke tadi ke rekon fiskal. Ya, harusnya itu klop, nanti dicari ya. Waktunya udah tinggal 10 menit lagi. Oke, jadi intinya yang laba sebelum pajak ya, itu harusnya sama dengan modul A3 tadi ya, sama dengan sheet A3. Ya, sama dengan A3. Oke, kemudian rekonsiliasinya. Untuk perbedaan permanennya, penyesuaian positif di sumbangan di debit sebesar 20 juta dan 20 juta sehingga per auditnya 20 juta Pak. Dari PL3. Lanjut, jamuan dana representasi ada koreksi di debit sebesar 3.500.000 dan kredit 20 juta sehingga per auditnya 8.500.000. Lalu ada beban piutang tak tertagih 27.500.000 itu dari yang modul 2 Pak, yang PD rambutan. Ya. Ya. Penyesuaian negatif pendapatan bunga saya tidak temukan. Lalu ada perbedaan sementara depresiasi perusahaan. Ini yang dari modul 7 tadi. Depresiasi pajak saya tidak temukan. Sehingga ketemu laba kena pajaknya 299.956. Ya. Terus perhitungan PPh badannya saya menggunakan fasilitas PP 23 2018 karena peredaran brutonya antara 4,8 sampai 50 miliar Pak. Nah, omsetnya berapa omsetnya? 5 dari mana? Dari modul. Benar, salah. Ini Pak, 5451. Oke. Iya. Lanjut. Ini adalah laba kena pajaknya sehingga rumusnya ini 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali laba kena pajak ketemu 261 sekian. Lalu ini yang kena fasilitas. Lalu yang non fasilitas adalah sisanya dari laba kena pajak dikurangi yang kena fasilitas sebesar 35 juta. Lalu untuk penghitungan PPh terutang yang fasilitas 50% kali 25% besar 32.686.842, yang non fasilitas
biasa 25%-nya yaitu 8.866.306, sehingga jumlah PPh badan berutangnya menurut saya 41.553.141. Lalu dimasukkan ke sini, menurut audit ketemulah selisih. Kalau menurut pengetahuan saya ada selisih di kredit, jadi terlalu tinggi sebesar 287.879, Pak. Jadi ini tergantung tadi saldo awalnya ya, yang kita belum klop tadi ya, nanti mesti dicek lagi ya, tolong semuanya juga ngecek ya, disamain, pastikan hari ini banyak tugas enggak? Saya pengen kalau banyak tugas besok deh, besok sebelum jam 12 individual email ke saya ya, modul 1 saja ya, saya pengen pastikan semua punya angka yang sama yang kita sudah diskusikan. Kalau yang belum sama ya kita clearance ya, sehingga pertemuan minggu depan hari Selasa kita clearance dulu, samain dulu ya sampai dengan modul 8 ya. Mungkin nanti ada perubahan di modul 4 nggak masalah kan, tinggal dicemplungin aja ya, yang penting kan sudah link ya, rumusnya benar. Ini rumusnya kemungkinan ada yang salah nih ya, kok nggak klop gitu ya. Oke, lanjut kesimpulannya. Kesimpulan, menurut pendapat kami saldo utang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Oke. Kemudian yang untuk beban umumnya. Beban. Kesimpulannya ya, Pak. Ya. Menurut pendapat kami saldo utang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Itu beban apa, utang pajak dan beban lainnya ya, beban umum dan utang pajak ya. Beban umum coba yang beban umum mana sih, beban umum? Beban usaha berarti apa? Yang beban usaha, ya, beban usaha. Satu. Ini Pak. Ya. Oke, ya ini udah nge-cross check ke modul-modul lainnya nih ya, karena ngumpul di sini semuanya ya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan dari kelompok 7? Kita minta komentar dulu dari kelompok 1. Arif Indarto, ada pertanyaan atau komentar? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang depresiasi fiskal itu nggak perlu dihitung atau gimana? Nggak usah, karena di kalimat soalnya kan dianggap sudah oke katanya kan. Nanti mau dihitung ya silakan aja untuk tambahan ya. Iya. Makasih, Pak. Yuk. Kelompok 2 Diva Mulia. Ada pertanyaan atau komentar? Diva? Halo Diva? Masih on atau sudah off? Diva, nggak ada suaranya. Kalau gitu kita lanjut ke Faisal Mohsen. Diva, kalau sudah on tolong komen ya. Ya. Ya, silakan. Pertanyaan atau komennya terkait dengan modul 8? Kalau pertanyaan belum ada sih, Pak. Kalau komentarnya? Belum ada juga? Iya. Coba kalau yang kamu hitung untuk rekonsiliasi fiskal, angka saldo awalnya berapa itu di sheet kamu? Angka laba bersih sebelum pajaknya berapa? Di A3
berapa di sheet rekonsiliasi fiskal? Coba mau lihat. Di rekonsiliasi fiskal dulu deh, berapa angkanya? Laba bersih sebelum pajak. Laba bersih, laba sebelum pajak. Coba lihat di rekonsiliasi fiskalnya berapa laba sebelum pajak? Kalau untuk laba sebelum pajaknya itu 44.432.026. Berapa? 4? Laba sebelum pajak ya? Ya, laba sebelum pajak di rekonsiliasi fiskal. Saldo awal tuh. 321.228.921. Oke, sekarang laba sebelum pajak di A3. Di sheet A3. Berapa? Sheet A3. 321.228.921. Sama? Iya. Di sheet A3 dengan di rekonsiliasi fiskal sama? Di rekonsiliasi fiskal. Saldo awal apa? Paling atas, laba sebelum pajak sama? Berapa angkanya coba? Di sheet rekonsiliasi fiskal berapa saldo apa laba sebelum pajak di situ? Coba kamu lihat sheet rekonsiliasi fiskal, apa judul atasnya? Ya, Pak. Berapa? Di modul 1 ya Pak ya? Sheet rekonsiliasi fiskal di modul berapa? Kemarin kamu di kelompok bantuin nggak apa enggak? Bantuin Pak. Ya, harusnya ada itu di sheet salah satu modulnya. Sebentar. Oke, sambil nunggu Pak Isal, coba saya minta Galang. Halo Galang. Iya Pak, baik Pak. Di rekonsiliasi. Saya mau tanya Pak. Oh, mau tanya, iya silakan. Untuk yang tadi di revisi tadi yang PPh 23 tadi kan masuk ke DIS tuh Pak, ke piutang. Iya, iya. Itu apakah berpengaruh ke sini ya? Yang untuk PPh 23 tadi. Ya harusnya kan berpengaruh kan, sebagai potongan juga kan kalau kecuali kalau nggak dihitung lagi pada saat rekonsiliasinya kan. Iya. Berarti itu nanti berpengaruh kemana ya Pak di modul 8? Ya, yang rekonsiliasi fiskal pada saat perhitungan pajaknya itu kan dianggap ada angsuran pajak juga itu kan. Harusnya berpengaruh di sininya pada saat perhitungannya ya karena ada uang muka pajak itu kan. Ya, ada lagi? Udah Pak, betulnya itu. Itu aja Pak sebenarnya. Oke. Kevin Daniel? Iya Pak. Ada pertanyaan atau komentar? Ya ini sudah lewat 3 menit ya, nggak apa-apa 1 menit lagi aja nih. Nanya yang bagian PTKP-nya Pak. PTKP PPh 21. Oh ya, nanti ditanya langsung ke kelompoknya aja ya, karena agak detail itu ya.
Oh iya Pak. Oke ya. Oke, makasih ya. Jadi kelompok 8 silakan kalau yang mau disampaikan, kalau enggak ditutup aja. Kelompok 8, kelompok 7, maaf, kelompok 7, modul 8. Ya, silakan wakil kelompok 7. Ya, untuk yang lain-lainnya, semua mahasiswa hari besok ya, sebelum jam 12 malam, email ke saya, ya, modul 1. Ya, modul 1, termasuk, oh ya, rekonsiliasi fiskalnya saya pengen dilampirkan juga, ya, di-insert di modul 1, ya, rekonsiliasi fiskal, saya pengen ngecek sama nggak dengan angka yang lain, ya. Ya, jadi modul 1 di-insert sheet rekonsiliasi fiskal. Ya, sebelum jam 12 malam. Oke. Silakan kelompok 7. Ditutup aja kalau nggak ada yang mau disampaikan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk minggu ini, besok sebelum jam 12 sampaikan modul 1 yang ada insert sheet rekonsiliasi fiskalnya ya, termasuk perhitungannya ya. Kemudian untuk minggu depan hari Selasa kita lanjut ke modul 4, tapi sebelumnya kita clearance dulu sampai dengan modul 8 ya. Oke ya, selamat siang ya. Sampai minggu depan ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.